Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali Al-Farbiasiwan, di mana saya akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Pengenalan Bahasa Isyarat American Sign Language atau ASL menggunakan algoritma KNN dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Dosen pengampu Dr. Budi Irawan SSI MT. Untuk pendahuluannya, latar belakang dari tugas besar kami itu ialah bahasa isyarat merupakan media komunikasi utama bagi penyandang tunarungu dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman bahasa isyarat pada masyarakat dapat menimbulkan hambatan komunikasi. AI dan machine learning memungkinkan pengenalan pola gerakan tangan secara otomatis. Rumusan masalahnya, yang pertama itu ada bagaimana mengekstraksi hand landmark dari citra ASL. Lalu yang kedua, bagaimana mengklasifikasikan huruf ASL menggunakan algoritma KNN. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana mengevaluasi performa model klasifikasinya. Nah, dari tujuannya tugas besar kami ini yaitu ada pertama membangun sistem pengenalan huruf ASL berbasis machine learning. Lalu yang kedua itu ada menerapkan algoritma KNN untuk klasifikasi. Lalu yang ketiga itu ada membangun demo real time menggunakan webcam. Nah, manfaat dari tugas besarnya ini yaitu ada pertama memahami penerapan AI dalam pengenalan pola gestur tangan. Lalu kedua ada memberikan pengalaman praktis pengguna Media 5 dan KNN. Dasar teori akan dijelaskan oleh saya, Farah Farandi. Kecerdasan buatan adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah sistem belajar dari data untuk mengenali pola tanpa aturan yang eksplisit. Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses memetakan data ke dalam kelas tertentu ke dalam huruf ASL dan normal. Jadi kunci tangan ada 21 titik, masing-masing memiliki koordinat X, Y, Z, jadi kita kali 3, 21 kali 3 yaitu 63 fitur. Algoritma KNN menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat dengan parameter utama nilai K, metrik jarak. Evaluasi model, akurasi, presisi, recall, advanced score, conversion metric, dan classification recall. Metodologi dan implementasi. Pertama, alur penelitian, yaitu pertama kita mengumpulkan data, lalu mengekstraksi fitur, prapemrosesan fitur, lalu melatih model KNN, evaluasi performa, dan terakhir yang mengimplementasi real-time webcam. Untuk output suara itu opsional. Dataset. Dataset ada ASL, alfabet dataset, yaitu American Sign Language, berjumlah sampelnya berjumlah 87.000 dengan 29 kelas A sampai Z, spasi, delete, nothing. Data berupa citra tangan, landmark diekstraksi menggunakan media PIP, data disimpan dalam file CSV landmark pra-pemrosesan. Landmark dinormalisasi dengan titik tulis, skala dinormalisasi agar invarian terhadap ukuran tangan, data tanpa deteksi tangan dapat diupdate. Implementasi sistem, lingkungan pengembangan, bahasa kita menggunakan Python, library ada NumPy, OpenCV, media PIP, scikit-learn, Job-Alike, dan text-to-speech. Real-time system webcam untuk membaca frame secara kontinu, landmark tangan diekstraksi, model KNN memprediksi huruf, hasil ditampilkan dan dibacakan dengan text-to-speech. Ini untuk proyeknya. Pengujian dan kesimpulan. Pengujian kita membagi dua data yaitu data latih 80% dan data uji 20%. Kita juga mengevaluasi performa model menggunakan matriks klasifikasi dan hasilnya akurasi presisi, recall, refine itu menghasilkan 0, sekian yang menunjukkan sempurna. Tabel A dan tabel A adalah 93% dan ini untuk nilai seterusnya dan nilainya hampir 100 semua. Ujian dan kesimpulan. Kesimpulan, sistem pengenalan berbasis hand language dan KNN berhasil dibuat. Media PIP efektif untuk ekstraksi fitur tangan. KNN dapat digunakan sebagai metode klasifikasi sederhana, namun efektif. Sistem dapat berjalan secara real time menggunakan webcam dan ini untuk presisi, recall, advanced score, dan sebagainya hasilnya hidupkan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajhar Ismail. Saya akan menjelaskan tentang programnya. Ini adalah struktur foldernya, di mana ini adalah folder library, misalnya MediaPipe, OpenSC-nya akan disimpan di sini. Lalu di sini ada file app dan notebook, itu adalah program utamanya. Isi programnya sama, yang membedakan hanya jenis filenya, di mana ini disimpan dalam format PG dan ini dalam format IPYNB.
Kenapa demikian? Karena PY itu lebih mudah dan praktis dalam aplikasinya. Untuk pengaplikasiannya nanti kita akan menggunakan PY, dan untuk penjelasan program kita akan menggunakan IPNB. Terus di sini ada folder aset yang berisi hand landmark task. Lalu ada folder data yang dibagi menjadi dua folder, yaitu landmarks dan raw. Raw ini terdapat folder datasetnya berupa data test dan trend. Lalu data folder landmark itu berupa landmark alfabetnya. Oke, kita langsung saja ke penjelasan file extract landmark, dimana pertama saya akan menjelaskan dulu tujuan dari file ini. File ini bertujuan mengubah data ASL menjadi fitur numerik berbasis 21 hand landmark berupa X, data Y, dan data Z dari media pipe. Outputnya berupa CSP. Lalu datanya akan disimpan di data landmark. Lalu kita langsung ke kodenya, dimana ini adalah kode untuk mengimpor data dan path dasar, dimana ini perintah import. Lalu ada perintah path project. Notebook akan disimpan di folder notebook. Lalu ada parameternya. Lalu ada debug untuk print apabila data nol, data salah atau data belum diekstrak. Folder trend double, misalnya terjadi folder double itu bisa menyebabkan total tulisnya 0. Lalu penjelasan auto detect folder trend dan cek gambar. Oke, kita akan ada kandidat sebagai data trend. Lalu akan ekstensi gambar yang diterima berupa dari filenya bisa JPG atau PNG. Lalu ada satu kandidat cepat, lalu ada file backscan dari folder punya subfolder A. Kalau gagal total, filenya akan not found. Lalu ada validasi file atau folder, di mana foldernya akan divalidasi. Lalu tentukan folder trend, di mana ini akan menentukan folder trendnya. Lalu hitung total gambar. Lalu ada kalau 0 berarti datasetnya salah atau belum ditemukan. Lalu cek kembali contoh path pada gambar, debug. Lalu selanjutnya kita akan melakukan setup media pipe hand landmarker image mode. Untuk dataset gambar statis pakai ini, lalu akan dipanggil. Lalu ada real time webcam, nanti pakai mode video, detect for video plus time step. Lalu di sini ada alias class dari media pipe task, dimana lalu ada option untuk image mode. Lalu ada folder output. Lalu kita inisialisasi hand landmarker image plus function. Oke, ini data dari media pipe. Lalu ada option untuk image mode. Lalu sekarang kita akan masuk ke cell untuk ekstraksi menjadi CSP, dimana langkahnya tulis header CSP, lalu speed random, ambil semua folder kelas, lalu progresnya akan dideteksi, buka CSP sekali, lalu loop per kelas, dimana setiap kelasnya akan di loop. Lalu skip kelas tertentu opsional, kumpulkan gambar per kelas. Kalau kelas kosong itu akan di skip. Lalu ada shuffle dan batas. Lalu sukses untuk kelas ini. Oke. Lalu di sini ini contoh output di mana program membaca setiap folder per kelas, di mana dari kelas A sampai dengan kelas X, di mana titik-titik ini menandakan Z, karena biasanya kadang emang gak kelihatan sampai Z-nya, tapi ini ada sampai Z. Oke, setelah itu kita masuk ke penjelasan folder 01 trend KNN landmarker. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file trend KNN dari CSP landmark plus evaluasi. Tujuan. Oke, file ini memiliki tujuan untuk load CSP, lalu encode label, lalu split trend dan test, lalu trend KNN, evaluasi, dan simpan ke folder model. Oke, kita mulai ke kode cell 1, di mana ini kode untuk meload data plus validasi, di mana nantinya trend dan evaluasi. Oke, lalu ada membaca CSP, lalu kalau kosong berarti ekstraksinya gagal. Sini kita lihat hasil ekstraksinya berhasil, di mana ini merupakan datanya, di mana terdapat 5 kali 64 columns. Lalu kita lanjut ke KNN scaling pipeline,
di mana KNN menghitung jarak antar titik. Scaling membantu fitur punya skala yang seragam. Kita pakai wax distance. Oke, kita kodenya di mana di sini program ini bertujuan untuk split, trend, dan evaluasi matrik, di mana datanya akan dibagi menjadi X dan Y, di mana fitur X itu terdiri dari 63 kolom dan Y terdiri dari label A, B, C sampai Z. Lalu kita akan encode label di mana hurufnya akan dirubah menjadi angka. Lalu kita akan split, trend, dan test, di mana 20%-nya merupakan test. Lalu pipeline itu sama dengan scalar ditambah dengan KNN. Lalu ini merupakan perintah fungsi untuk training. Lalu ini adalah perintah fungsi untuk prediksi. Lalu di sini adalah evaluasi, di mana evaluasinya terdiri dari akurasi, precision, recall, F1, dan confusion matrix. Lalu ini untuk memvisualisasi confusion matrix, di mana ini sudah dirapihkan oleh saya, lalu warnanya biru. Lalu CM untuk plot dibuat konsisten ukurannya, meski ada kelas tidak muncul di tes. Ini perintah untuk tulis count, persentase di setiap sel. Ambang gelap terang 01. Lalu kita ke klasifikasi report per kelas, lalu kita langsung saja lihat outputnya, di mana akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya menghasilkan nilai mendekati 1. Ini menandakan hampir sempurna, dimana biasanya segitu, mendekati 1. Lalu di sini ada confusion matrix, conversion, dimana di sini ada sebelah kiri yaitu sumbu Y merupakan true table. Lalu ada prediction label yang merupakan sumbu X berupa persentase. Kita contoh berdasarkan semakin gelap warnanya. Di sini nih contohnya, ini kan semakin gelap itu menandakan semakin mendekati 1. Itu 100% menandakan ini akurat 1 nilainya. Berarti kalau 0 itu menandakan false. Lalu di sini ada per kelasnya di bagian precision, recall, F1 score, dimana dari kelas A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z itu hampir semuanya mendekati 1 untuk nilai F1 skornya, bahkan ada yang 1B. Contohnya yang 1 itu ada B, lalu ada I, ada K, L, dan lain-lain. Lalu eksperimen di sini kita akan melakukan uji dalam nilai K, misal nilai K-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, kita langsung saja melakukannya. Di sini hasil akurasinya mendekati 1. Lalu di sini ada save mode. Lalu penjelasan untuk file 02 real time landmark TTS. Oke, pertama di sini ini adalah kode untuk real time webcam plus landmark tangan plus KNN plus text to speak. Oke. Pertama kita akan sel 1 kode import plus load model. Jadi ini untuk fungsinya untuk mengimport plus load model dari data train KNN. Oke, kita lanjut kenapa pakai star loop, pulse plus interrupt. Kalau pakai run away terus menerus di loop webcam sering terjadi loop jadi tersendat. Jadi intinya itu. Lalu ada sel 3 code plus setup TTS external loop. Lalu di sini ada setup media pipe video plus fungsi fitur. Lalu sel 6 loop webcam plus prediksi plus TTS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes. Di sini kita untuk melakukan tes akan menggunakan file up, isinya sama aja kayak IPNB. Oke, sekarang kita akan melakukan tes. H A B C C D E B F R J H J I J I B R U K R K
L M N M N M N M N N N O O C Z C C Q Q Q Q Q Q X R R E S E J J F O B B E S X B E B E B E E L L R R U U R B W B X L L X X I